Gita Mesya Putrawan dengan NIM F2019-01009, kelas C1 Farmasi, mahasiswi Universitas Mandala Waluya Kendari. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hubungan struktur dan aktivitas obat antibiotik. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita mengetahui dulu definisi dari antibiotik. Antibiotik berasal dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan dari kata anti atau lawan dan bios berarti hidup, yang artinya melawan sesuatu yang hidup. Atau dengan kata lain, antibiotik adalah zat yang dihasilkan oleh sesuatu mikroba, terutama fungi atau jamur, yang dapat menghambat atau dapat membasmi mikroba jenis lain. Antibiotik ini dapat dikelompokkan berdasarkan spektrum aktivitas, tempat kerja, dan struktur kimianya. Adapun jenis obat antibiotik yaitu ada dua. Yang pertama itu adalah penisilin dan kedua adalah sefalosporin. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu definisi dari penisilin. Penisilin adalah obat antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri, penyakit yang bisa diatasi dengan penisilin, antara lain infeksi saluran pernapasan, infeksi telinga tengah, atau demam rematik. Penisilin bekerja dengan cara menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Hubungan struktur dan aktivitas penisilin. Yang pertama yaitu penisilin yang tahan asam, yaitu karena adanya gugus penarik elektron, misal gugus penoksi, yang terikat pada rantai samping amino. Gugus tersebut mencegah penata ulangan penisilin menjadi asam penilat yang terjadi dalam suasana asam. Kedua, penisilin yang tahan terhadap beta-laktamase, yaitu karena adanya gugus bulky pada rantai samping amino, misalnya cincin aromatik yang pada kedudukan orto mengandung gugus halogen atau metroksi. Efeknya dapat mempengaruhi pengikatan enzim beta-laktamase pada enzim beta-laktam dan menyebabkan perubahan konformasi sehingga enzim kehilangan aktivitas. Ketiga, penisilin dengan spektrum luas, yaitu karena adanya gugus-gugus hidrofil seperti NH2 pada rantai samping, sehingga penembusan obat melalui pori saluran protein membran terluar bakteri gram negatif menjadi lebih besar. Keempat, yaitu penisilin yang aktif terhadap bakteri gram negatif dan P. pseudomonas aeruginosa disebabkan ada gugus asidik pada rantai seperti COOH, SO3H, dan NaCO. Kelima, yaitu penisilin yang bekerja sebagai pro-obat atau pradrug didapat melalui beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama itu adalah membuat bentuk garam atau X-prokain penisilin G dan benzatin penisilin G. Kedua yaitu menutupi gugus amino bebas atau X-piperazilin atau aslosilin. Ketiga, membentuk ester pada gugus karboksil yang terikat pada atom C3 atau X-dekampisilin dan pipamsilin. Selanjutnya, kita lanjut pada definisi sefalosporin. Sefalosporin adalah kelompok antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Mekanisme antibiotik sefalosporin adalah dengan menghambat sintesis dinding sel mikroba. Yang dihambat adalah reaksi transpeptidase tahap ketiga dalam rangkaian reaksi pembentukan dinding sel. Adapun efek samping dari sefalosporin, yang pertama yaitu adalah mual, muntah, sariawan, pusing, sakit perut, diare, dan infeksi jamur. Lanjut pada hubungan struktur dan aktivitas sefalosporin. Yang pertama,
yaitu pada umumnya sefalosporin berbeda pada gugus-gugus yang terikat pada posisi 7 atau mengubah spektrum aktivitas adanya gugus pendorong elektron, atau 3, yaitu sifat kimia fisika, meningkatkan resonansi enamin sehingga kereaktivitasan cincin beta-laktam terhadap sisi aktif pada substrat D-alanin dan D-alanin cincin CP. Kedua, yaitu aktivitas biologis sangat tergantung pada rantai samping yang terikat pada posisi 7. Substitusi gugus metoksi pada posisi 7 atau eksepamisin meningkatkan ketahanan senyawa terhadap serangan beta-laktamase. Ketiga, pergantian isoterik dari atom S pada cincin dihidrotiasin dengan atom O menghasilkan oksasepamisin atau oksasepam. Turunan baru tersebut yang didapatkan melalui sintesis total menunjukkan spektrum antibakteri yang lebih luas. Baiklah, itulah tadi hasil penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.